Dalam belajar bahasa Ibrani ada bagian yang menarik, dan hari ini kita akan belajar itu berbicara tentang awalan penentu. Nah, saya berharap saudara senang dan saudara bisa mengikuti dan belajar, dan mari kita akan lihat video berikut ini. Ya, kembali lagi dengan saya. Kita tetap belajar bahasa Ibrani dan kita akan belajar bagian lain dari bahasa Ibrani, yaitu definite article atau awalan penentu. Iya, jadi awalan penentu. Apa itu awalan penentu? Ya, sebelum kita jauh ke sana, kita akan belajar terlebih dahulu bahwa dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, kata benda itu secara otomatis, secara umum itu didahului dengan kata sandang. Misalnya di sini ada a king, a son, a house. Ya, itu secara otomatis begitu. Nah, dalam bahasa Indonesia memang kalau kita perhatikan bahwa tidak memiliki kata sandang tertentu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan selalu ada kata sandangnya tadi. Indonesia nggak ada. Sehingga kalau di Indonesia itu misalnya rumah begitu, untuk menunjukkan eh, kekhususannya tertentunya, itu berarti ya rumah itu dari sekian banyak rumah ada yang itu, atau sang raja atau si pengirim. Nah, bagaimana dengan dalam bahasa Ibrani? Pada umumnya kata benda Ibrani dengan sendirinya mengandung uh, boleh saya bilang secara umum boleh dibilang mengandung arti yang umum atau tidak tertentu. Sehingga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu memang perlu ditambahkan dengan kata sandang dengan tidak tertentu. Misalnya di sini ada meleh itu raja, ben putra, bait rumah, sus kuda. Nah, seperti itu ya. Namun perhatikan bahwa dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang tidak dapat ditambah kata sandang tertentu. Misalnya nama, itu ada David, kata abstrak. Ya, di sini ada hikmat, keadilan, salam, dan seterusnya. Kata untuk benda yang tidak dapat dihitung, yaitu juga tidak. Dam, darah, mayim, air. Ya. Dalam bahasa Ibrani ada beberapa cara untuk membuat kata benda atau orang menjadi tertentu. Cara-cara ini akan dipelajari kemudian ya. Namun cara yang paling lazim memang untuk membuat sebuah kata itu menjadi tertentu dengan menambah awalan ya he dengan hatep patah, dengan vokal patah yang disusul dengan dagas forte ya. Jadi kita lihat contohnya di sini, misalnya raja, meleh, ben, bayit, sus, kuda ya. Itu bisa untuk tertentunya dengan hameleh. Ini sang raja atau raja itu. Haben, sang putra atau putra itu. Habayit, rumah itu, atau hasus, kuda itu. Ya, jadi kalau kita mau menunjuk kuda tertentu ya harus pakai ini tadi ya. Jadi untuk ini, untuk menjadikan kata Ibrani itu tertentu itu dengan menambah ini h, he dengan vokal patah. Iya, seperti itu. Perhatikan, apabila kata yang dimulai dengan huruf BK4 mendapat awalan penentu, maka dageslen itu berubah ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Awalan yang lazim dalam bahasa Indonesia itu kata itu yang ditempatkan di belakang itu untuk menunjukkan tertentu tadi. Ya. Mari kita akan lanjutkan untuk bagian selanjutnya. Ini saya rasa tidak perlu. Awalan penentu di depan huruf tenggorokan. Nah, kita akan lihat praktisnya itu penulisannya seperti apa. Huruf-huruf tenggorokan sulit didua kalikan dalam
bagian ini sulit didua kalikan. Ya. Mari kita akan lihat lebih. Huruf-huruf tenggorokan sulit didualikan dalam ucapan sehingga tidak pernah mendapat dages forte, di mana huruf-huruf tenggorokan seharusnya mendapat dages forte karena didahului oleh awalan penentu. Di situ umumnya terjadi apa yang dinamakan kompensasi. Ya, apa itu kompensasinya? Mari kita akan lihat di bawah ini ya. Jadi vokal pendek yang mendahulunya patah akan diperpanjang, dages fortenya hilang. Di depan huruf ain, alef, dan res, awalan penentu dari menjadi H. Dari H dapat patah menjadi H dapat khames. Jadi ini teorinya ya. Jadi kalau is laki-laki dia menjadi hais. Lihat ini. Ini bukan patah tapi khames. Ir ya, menjadi hair pakai khames ya. Demikian juga yang lain. Di depan huruf H atau cat itu tidak terjadi kompensasi. He dan cat dianggap sudah memiliki pendahuluan secara implisit ya. Bagaimana dengan istana? Ini hekal, pedang, harap ya, dia tetap sama. Selanjutnya, dua peraturan di atas mengalami kekecualian sebagai berikut. Di depan, nah, H dan A yang tidak mendapat penekanan di depan semua H, maka awalan penentu akan menjadi H. Elohim, H, ini E ya. Misalnya gunung-gunung. Nah, ini pakai segel. Kota-kota. Segel. Nah, ini nanti harus diperhatikan. Kalau ininya pakai khames berarti dia pakai ya segel ya. Akan tetapi di depan H atau A yang mendapat penekanan menjadi H seperti poin di atas ya. Jadi kalau ada penekanan dia, tapi kalau ini ada penekanan safiknya berarti dia akan menjadi khames ya. Awalan penentu di depan Y dan Mo, di depan Y dan Mo awalan penentu biasanya menjadi H. Ya, masih sama ya. Yesarim atau melakim. Jadi H yesarim atau H melakim. Ya. Ya. Cuma memang kalau kita lihat ini memang jadi, kalau di sini memang sewa bersuara ya. Karena ini di depan, tapi kalau di sini dia menjadi ham lakim. Jadi sewa bisu. Nah, apakah masih ada? Oh, tinggal sedikit lagi kita akan lihat. Bila yema mendapat suku kata pertama disusul dengan H atau ini, maka awalan penentu akan tetap memakai dages forte ya. Tetap ya. Perubahan vokal pada konsonan pertama, ada beberapa kata benda yang mengalami perpanjangan vokal pada konsonan pertama bila mendapat awalan penentu. Ini erep menjadi H arets. Har menjadi hahar dan seterusnya. Ini lalu awalan penentu sebagai kata penunjuk hari ini, hayom. Nah, di situ ya awalan penentu untuk hal yang unik. Ya, untuk hal yang unik. Mari kita lihat di sini umpama untuk Elohim. Ya, ini beda dengan ilah. Elohim ya, bumi, tanah, Eretz ya. Nanti saudara bisa lihat lebih jauh dan kita nanti akan perdalam lebih jauh untuk bagian ini ya. Saya rasa cukup dulu. Tuhan memberkati.